Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oh ya, yang belum subscribe silakan subscribe ya, bagi yang suka dengan dongeng tengah malam, dan juga di like. Saya ucapkan terima kasih juga atas komentar-komentarnya yang selama ini mensupport Pak D untuk selalu bercerita. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin tentang bioskop. Di sebelah kiri gedung bioskop ini ada gang atau jalan masuk, di mana jalan masuk menuju ke rumah penduduk atau kampung. Jadi di belakangnya bioskop ini memang ada sedikit tanah kosong, karena saya ceritakan kemarin ya, kan masih belum ada listrik waktu itu. Jadi kalau bioskop ini sudah berhenti pemutarannya, diesel dimatikan, kampung ini semakin gelap. Karena apa? Kampung di belakang bioskop ini memang mendapat support penerangan dari gedung bioskop ini. Jadi warga-warga di belakangnya gedung bioskop, kalau malam hari bioskopnya ini mulai dinyalakan gensetnya atau generator listriknya, masyarakat di belakang ini mendapat penerangan juga dari aliran dari bioskop tadi. Jadi kampungnya itu lumayan agak terang. Jadi penerangan ini kan dimulai sekitar habis maghrib, antara setelah maghrib ya, jam 5 jam 6 sudah mulai kan di bioskop persiapan. Jadi persiapan ini mereka sudah menyalakan genset. Begitu dinyalakan, kampung di belakang juga ikut merasakan. Jadi jalan-jalan kampung memang ada dikasih lampu-lampu gitu. Jadi kampung ini kelihatan terang dibanding kampung-kampung lainnya ya, yang masih penerangannya menggunakan lampu-lampu petromak. Tapi petromak kan di dalam rumah, bukan di luar rumah. Jadi kalau rumah belum listrik biasanya ya, penerangannya itu di dalam rumah. Jarang yang di luar rumah dikasih penerangan, tuh jarang. Jadi penerangan paling terang yang menggunakan lampu petromak itu tiap rumahnya, dan itu biasanya bagi golongan yang sudah mampu lah untuk mempunyai lampu petromak itu. Tapi karena dapat penerangan dari bioskop di depan, orang-orang di sana jarang memakai petro ya, mengandalkan penerangan dari bioskop tadi. Kan dijatah satu rumah mungkin 2 atau 3 titik penerangan gitu loh. Jadi dalam rumah pun dapat. Sampai kampung itu kebetulan satu gang toh. Satu gang nggak jauh sih, kalau dihitung gang itu jaraknya mentok itu lebih kurang ya 300-400 meter. Itu dapat semua. Tapi yang gang agak jauh nggak dapat. Karena yang dapat ya cuma sekitaran itu aja. Yang dapat sama kanan kirinya ya, yang dapat penerangan itu. Nah, seperti saya ceritakan tadi, di belakangnya itu kan ada tanah agak kosong memang. Baru rumah-rumah penduduk, dan rumah penduduk pun gak seperti sekarang. Kalau tahun sekarang gang itu rumahnya padat sekali. Tapi zaman dulu kan enggak. Jadi antar rumah mesti ada jarak. Dan bisa dibayangkan jarak antar rumah kalau nggak ada penerangan listrik itu ya gelap sekali. Karena nggak ada penerangan sama sekali. Nah, ini kejadian-kejadian ini dialami oleh para penjual yang biasanya mangkal di depan bioskop. Karena apa? Sebagian dari penjual-penjual di depan itu penjual kan mesti banyak. Karena keramaian malam itu yang ada paling rame ya di bioskop itu. Jadi kalau sore itu orang sudah siap-siap berjualan di depan bioskop itu, berjajar-jajar gitu. Tapi nggak boleh masuk, nggak boleh masuk pelataran bioskop, karena memang bioskop itu diklirkan ya untuk parkir sama pengunjung bioskop. Jadi nggak boleh ada orang jualan di dalam. Yang ada orang jualan ya di luar, di pinggir jalan itu.
Dan itu banyak sekali yang berjualan. Lah dari beberapa orang ini yang berjualan itu rumahnya ya di belakang bioskop itu. Jadi mereka berjualan, bioskop selesai baru mereka pulang. Dan rata-rata orang yang berjualan yang rumahnya di dekat bioskop itu biasanya sampai selesai bioskop baru mereka pulang. Ada beberapa penjual lain mungkin setelah pemutaran awal dimulai mereka juga sudah mulai nutup anunya ya, nutup jualannya karena mungkin ya rumahnya jauh-jauh. Jadi sekitar jam 10-an gitu biasanya mereka mulai sepi. Ada beberapa penjual yang rumahnya ya sekitar situ aja. Lah kejadian-kejadian ini ya dialami oleh penjual yang rumahnya di belakang bioskop itu kejadiannya. Jadi kan saya tekan tadi kalau mereka pulang biasanya kan habis bioskop itu bener-bener selesai pemutaran. Lah selesai yang saya kemarin itu antara jam 12 jam 1 itu kan baru selesai pemutaran. Itu pun kan tergantung film yang diputar. Kalau film-film diputar kalau zaman dulu film India atau film perang gitu biasanya durasinya kan agak panjang. Bisa di atas 2 jam semua rata-rata, bahkan ada yang sampai 3 jam. Makanya kalau sampai film-film yang durasinya panjang itu sampai jam 1 itu paling cepat baru selesai pemutaran. Makanya kebanyakan itu jam 1 itu baru tutup pemutaran gedung bioskop ini baru mereka pulang. Kejadian awalnya itu dialami seorang ibu ya yang biasa kita panggil Makti. Makti rumahnya di belakang bioskop itu agak jauhan dikit. Makti itu jualannya sebenarnya enteng jualannya. Ya pecel gendong itu zaman dulu kan orang jual pecel kan digendong itu ya. Terus duduk di bawah, digendong kayak tempat ya. Tempat itu terus taruh di bawah ada sayur-sayur di atasnya, terus di dalamnya ada nasinya untuk jualan. Dan jualannya biasanya pakai daun. Lah Makti itu jualannya itu. Ini salah satunya ya, salah satunya itu. Makti itu jualan gitu biasanya sampai selesai gedung bioskop antara jam 1-an. Selesai orang-orang bubar ya, karena sekadang orang bubar dari bioskop itu masih membeli, masih jajan istilahnya. Mungkin lapar atau apa jadi membeli makanan di depan bioskop baru mereka pulang. Lah selesai pulang Makti itu jalan ya jalan seperti biasa. Jalan seperti biasa. Begitu melewati pinggiran gedung paling belakang bioskop, biasanya Makti memang merasa agak ngeri kalau lewat itu sebenarnya. Karena beberapa kali Makti itu ditampai atau diperlihatkan sosok-sosok yang ada di situ. Kan bisa dibayangkan ya, selesai pemutaran bioskop, itu genset kan sudah dimatikan. Lah Makti begitu pun selesai kan nggak langsung pulang. Menunggu orang dari bubaran nonton bioskop tadi ada orang beli enggak. Kalau nggak ada orang beli ya sudah sampai sepi kan nggak lama genset dimatikan dari bioskop itu. Jadi gelap sekali kondisi di situ. Lah karena gelap itu Makti merasa di belakang itu sering melihat penampakan. Salah satunya penampakan yang dilihat Makti adalah memang sosok perempuan yang berdandan ala Jawa ya. Ala Jawa, hanya berdiri saja sebenarnya. Kalau ngomong mengganggu Makti ya, tapi namanya juga melihat sosok yang bukan sewajarnya, ya pasti Makti merasa ngeri. Ya ngelihat Makti ya akhirnya berjalan aja sambil nunduk sambil diem gitu, jalan agak cepat. Bahkan kata Makti sekadang tuh menyapa juga. Menyapa orang yang lewat itu ya, salah satunya Makti ini merasa disapa juga. Dalam disapa itu mereka bersuara. Bersuara itu ya kadang memanggil,
Ya memanggil namanya, tahu namanya Mati itu. Mak, ya gitu katanya, Mak. Setelah itu kadang tertawa lirih gitu. Lah, hari-harian seperti itu walaupun tidak tiap hari ketemu, ya Mati juga merasa ngeri juga kalau ketemu. Tapi karena kerja untuk alasan ekonomi, ya mau nggak mau dijalanin sama Mati. Dan jarang, walaupun beberapa orang yang jualan di depan itu rumahnya di belakang, ya lebih dari satu orang yang pasti ya. Mereka pun jarang pulang berbarengan, itu jarang. Karena apa? Jualannya kan masing-masing. Lah paling simpel ini kan Mati begitu selesai dirapikan langsung digendong ya pulang. Lah mereka itu kan jualannya macam-macam. Ada yang jualan kopi, itu kan harus notoi dulu. Nah sementara Mati melihat itu pun nggak mau cerita sama teman-temannya, takutnya apa, dikira nanti bikin nakut-nakuti, nggak mau sebenarnya. Dan ternyata hal itu sama juga yang dilakukan sama yang jualan, yang rumahnya di belakang juga, penjual lain, namanya Cak Sul, namanya kita sebut Cak Sul ya. Cak Sul itu ya gitu. Pulangnya Cak Sul memang agak belakangan, karena apa? Biasanya orang kalau ke tempatnya Cak Sul itu kan ngopi, dia kan jualan kopi dan gorengan-gorengan gitu. Lah kalau orang ngopi biasanya duduknya kan agak lama, bikinnya, duduknya kan biasanya belakangan Cak Sul ini kalau pulang. Ya sama seperti Mati sebenarnya Cak Sul ini. Cak Sul juga sering ditampaki orang, tapi Cak Sul ini pemikirannya sama dengan Mati. Dia mau cerita itu nggak enak. Dikira mengada-ada, menakut-nakuti. Jadi orang-orang di situ sampai nggak ada yang saling cerita. Aku lihat gini, nggak ada sama sekali. Mereka jualan seperti biasa, seperti nggak ada apa-apa. Makanya nggak sampai terdengar orang-orang di situ bahwa di tempatnya itu angker atau apa, enggak. Sampai puncaknya itu terjadi, yang ngalami ini Mati dan Cak Sul juga ngalami juga ternyata. Barulah mereka saling bicara. Awal kejadian dari Mati seperti biasa. Jadi Mati habis jualan, itu kan ngeringkesi barangnya kan nggak sampai lama, langsung pulang. Lah di belakang Biskup itu selain sepi, memang di situ ada beberapa pohon. Salah satunya pohon pepaya, ada pohon pisang. Lah zaman dulu itu memang tiap kebun rata-rata memang mesti ada tanaman pisang. Itu rata-rata kalau zaman dulu itu. Karena dianggap mungkin ya paling mudah tumbuh, dan pisang itu kalau tumbuh memang jarang sekali. Pisang itu tumbuh terus pohonnya habis setelah panen. Padahal kita ngomong pohon pisang ya. Pohon pisang itu kalau sudah panen, pohonnya itu sudah nggak bisa produktif lagi, pasti mati. Dan tumbuh lagi, berganti lagi pohon yang baru. Dan baiknya pisang ini nggak akan pernah habis tumbuhnya, itu selalu ada. Sampai kecuali memang dimatikan atau diambil pusatnya ya. Pusat dari akarnya, baru mereka nggak bisa tumbuh lagi. Selama ada akarnya di situ akan tumbuh terus pohon pisang. Itu bagusnya pohon pisang. Makanya rata-rata kebun-kebun orang itu ditanami pohon pisang di pojokan atau di mana gitu ya, yang biasanya dekat dengan air, supaya tumbuhnya bagus, buahnya juga bagus. Seperti biasa, Mati ini pulang berjualan. Tapi hari itu Mati merasa rasanya kok nggak seperti biasanya. Heningnya maksudnya, heningnya itu nggak seperti biasanya. Biasanya walaupun hening itu kan namanya malam, banyak kebun, itu suara hewan-hewan jangkrik itu kan mesti terdengar. Itu natural ya, mesti ada suara hewan-hewan di malam hari itu seperti biasa ada. Tapi hari itu Mati merasakan kok malam ini rasanya kok sunyi bener gitu, sunyi sekali.
Bahkan suara hewan itu menurut Mati itu tidak terdengar sama sekali, nggak mendengar suara hewan sekecil apapun. Lah perasaan itu kan mesti terbawa keanehan, ini ada apa sih kok sampai sepi kayak gini. Ya sudah, sambil berjalan hampir mendekati belakang dari gedung biskup itu, ya rasa was-wasnya itu pasti ada Mati. Tiap kali ke situ memang ada rasa was-was. Begitu lewat situ gak seperti biasanya kan, biasa merasa Mati kok seperti ada orang di situ ya. Kali ini nggak merasakan seperti ada suara orang atau apa, nggak ada sama sekali katanya. Ya sudah, pikir Mati alhamdulillah nggak ada apa-apa. Sambil jalan pelan-pelan sampai Kak Benali nengok ke arah kan kirinya itu gedung yang di belakang, tanah kosong di belakang gedung kiri kan, kalau Mati berjalan pulang. Sampai beberapa langkah dari akhir gedung biskup itu tiba-tiba terdengar suara kerasak gedebuk gitu. Jadi seperti ada benda yang jatuh dari atas. Jadi seperti bola kalau jatuh melewati dedaunan ini kan ya gitu ya. Kerasak gedebuk gitu. Gedebuk gelondong. Ya otomatis mau nggak mau Mati ini kan ya mau nggak mau memperhatikan kan apa yang jatuh. Nah di situ kan ada pepaya. Apa mungkin buah pepaya jatuh? Tapi kan gelap. Mati juga nggak bisa lihat dengan jelas. Begitu ada suara itu pasti diperhatikan apa yang jatuh itu. Sambil memberhentikan langkahnya, sempat Mati memperhatikan. Sampai dilihat karena gelap itu kan mesti fokusnya itu lama untuk melihat benda yang ada di kegelapan. Sampai benar-benar mulai kelihatan benda itu, jadi benda itu kayak benda bulat. Jadi gelundung masih bergerak. Lah bergerak ke arah Mati, mungkin kalau perkiraan jaraknya ya antara 3 meter lah gelundung yang dilihat sama Mati tadi. Tapi kalau pepaya kan mesti bentuknya agak lonjong. Lah ini bulat. Lebih diperhatikan lagi lah, bulat ini kok seperti ada apa ya? Seperti ada rumbai-rumbainya. Mati heran, buah apa ya? Kok ada rumbai-rumbainya seperti itu? Begitu namanya manusia kan rasa penasaran tuh kan mesti ada. Semakin diperhatikan sama Mati. Begitu diperhatikan, dilihat, Mati sampai bergetar melihat terakhir begitu memperhatikan itu. Bergetar, badannya seperti loyo, nggak bisa bergerak, keringat dingin bercucuran. Bisa dibayangkan orang ketakutan kan dengan model seperti itu. Dengan gemetar Mati memperhatikan ternyata benda itu bisa agak terbang gini. Yang bikin kaget kan bisa agak terbang. Dan rumbai-rumbai yang diperhatikan Mati seperti rambut. Ya Mati siapa yang nggak takut? Ada seperti kepala berambut, habis gelondong langsung kok agak naik gini. Sampai Mati tuh hampir roboh sebenarnya, menahan katanya, menahan itu sampai mau jatuh. Begitu saking takutnya, nggak tahu benda itu terbang itu langsung menjauh. Untungnya nggak sampai mendekati. Kalau mendekati Mati mungkin Mati sudah sampai nggak sadar kali ya. Begitu agak terbang gini menjauh dan menjauh sambil tertawa. Lah tertawa di malam sepi kayak gitu bisa dibayangkan, ngeri nggak? Ya ngeri lah. Begitu menjauh tapi suaranya tetap tertawa menggema. Bagi Mati itu suaranya seperti mengurung di kupingnya, suara itu, tertawanya itu. Sampai bergetar Mati berusaha bergerak, akhirnya bisa bergerak. Mati lawari pontang-panting saking takutnya. Saking takutnya cepet-cepet pulang rumah, sudah sampai rumah. Lah besoknya
Otomatis karena ini kejadian kan luar biasa, karena selama berjualan di depan bioskop itu ya nggak ngomong bulan, sudah bertahun-tahun Makti itu berjualan di situ. Sampai esok harinya begitu mulai berjualan, Makti ini mendekati Cak Sul. Cak Sul kan masih muda, kalau Makti memang sudah agak tua. Manggilnya ya manggil namanya kalau Makti. Sul, nanti kalau pulang barengan aja ya Sul. Wah, Cak Sul ini kok nggak biasanya, kaget juga nanya. Oh iya Mak, nanti barengan aja. Kenapa Mak? Enggak apa-apa, enak barengan. Aku tak tunggu kamu ya. Nah esok jangan malam-malam Sul. Iya Mak. Mendengar itu Cak Sul sebenarnya penasaran. Tapi untungnya waktu kan masih sore, masih mau siap-siap mau jualan, jadi kan masih ada waktu ngobrol. Akhirnya setelah Cak Sul nata-nata ya gelas-gelas dan sebagainya, Cak Sul mendekati Makti. Mak, ya Sul, ada apa? Sik tak lama. Makti ki ono kejadian apa sih sebenarnya? Mendengar pertanyaan itu, Makti akhirnya sebenarnya kaget juga. Dalam hati Makti, apa si Sul ini juga ngalami ya? Kata Cak Sul, lama terus terang ae. Ono apa sih? Bahasa Jawanya, ada apa sih? Akhirnya dengan berat hati dan memang ingin curhat juga sebenarnya kalau memang ada yang ngalami hal sama. Akhirnya Makti menceritakan. Jadi kemarin malam Makti mengalami hal yang menurut Makti sangat ekstrim dibanding malam-malam biasanya. Karena malam-malam biasanya kalau Makti ketemu hanya sekedar ketemu disapa, Makti nggak khawatir, nggak takut gitu. Tapi kali ini bener-bener merasakan ketakutan. Begitu menceritakan semuanya, Cak Sul sebenarnya ya takut, ya agak ketawa dalam artian gini loh, ketawanya bukan ketawa seneng ya, ketawanya ketawa, aduh, ternyata yang dialami Cak Sul ini sama persis yang dialami Makti. Jadi malam kemarin sewaktu Makti mengalami hal kejadian itu, ternyata Cak Sul ini menceritakan sama Makti, Mak, sebenarnya tadi malam pun saya sama ngalami hal sama dengan Makti ya kaget. Loh, ternyata sama. Jadi kejadian malam kemarin bener-bener mungkin nggak tahu ya, itu penghuni dari mana, kok tiba-tiba malam itu muncul menakuti orang lewat situ. Padahal sehari-hari yang diketahui Cak Sul sama Makti ini bahwa di situ memang ada pendunggunya, biasanya seorang wanita berpakaian adat Jawa. Dan orang itu nggak sampai usil, hanya menampakkan aja. Akhirnya Cak Sul pun menceritakan. Jadi setelah Makti pulang, Cak Sul kan masih ada pelanggan. Ya kira-kira 1 jam setelah Makti pulang, anggaplah Makti pulang jam 1. Cak Sul ini kan pulang jam 2. Jadi Cak Sul ini pulang sendirian jam 2. Ya sama seperti yang dikerjakan Makti. Jadi dia jalan santai aja. Mendekati akhir gedung itu, Cak Sul juga merasakan katanya, malam-malam kemarin itu sesuatu yang aneh, kata Cak Sul. Jadi suara hening itu nggak seperti biasa. Jadi ada keheningan malam itu yang bener-bener hening. Sampai Cak Sul sudah berpikir, kok sampai kayak gini sepinya, sampai nggak terdengar suara hewan apapun di malam itu. Jadi Cak Sul seperti biasa, nggak ketemu sama penghuni biasanya yang yang pakai baju adat Jawa. Kata Cak Sul nggak ketemu. Begitu melewati itu persis yang diceritakan Mak. Jadi Cak Sul juga merasakan tiba-tiba begitu beberapa langkah dari akhir gedung biskup yang di belakang itu, Cak Sul mendengar suara kerasak-kerasak benda jatuh dari atas. Begitu rasakan terdengar benda jatuh, buk. Sampai seperti yang dilakukan Mak, Cak Sul otomatis berhenti, penasaran juga.
Tapi karena Cak Sul ini mungkin matanya lebih muda ya. Begitu jatuh menggelinding itu kan mendekati ke arah Cak Sul. Cak Sul sempat memperhatikan, melihat. Jadi benda itu begitu berhenti gini, itu seperti kepala manusia yang begitu diperhatikan Cak Sul itu. Jadi seperti matanya itu melihat, ada matanya, cuma hanya seperti bola, ada matanya, dan mulutnya itu memang menganga. Cak Sul melihat dengan jelas, menganga sambil menggeram. Begitu Cak Sul melihat itu otomatis ya sama seperti orang ketakutan itu, seperti bergerak itu kayaknya nggak bisa, seperti orang kaku. Cak Sul juga merasakan, katanya sampai Cak Sul nggak bisa bergerak, tapi takutnya bukan main, mau lari nggak bisa. Nah katanya makhluk itu menggeram di bawah gini, tapi nggak terbang seperti sama, nggak terbang. Menggeram seperti menghadap Cak Sul ini sambil gitu loh. Sampai ternyata bendanya nggak mundur, jadi bendanya mundur gitu ya. Baru Cak Sul bisa berlari sama seperti yang dulu kan mati. Akhirnya curhat-curhat keduanya akhirnya ngomong, ya selama ini ternyata sama. Jadi Cak Sul sama mati ternyata sama-sama nggak mau membicarakan ini, karena saling menjaga gitu loh. Akhirnya dengan satu kejadian mereka akhirnya mulai terbuka. Ya sudah, akhirnya semenjak saat itu Cak Sul sama mati ini kalau pulang mesti saling menunggu. Lah Cak Sul ini kalau dibandingkan mati ya seperti anaknya lah. Anaknya mati lah ya. Pak Tim mungkin waktu sekitar di atas 50 tahun, Cak Sul sih masih sekitar di bawah 30, antara plus minus 30-an lah. Lah mati sudah di atas 50 tahun umurnya. Makanya akhirnya mulai sejak saat itu Cak Sul sendiri pun kalau tutup nggak sampai menunggu pelanggan habis, begitu selesai sudah ringkas-ringkas, sudah diringkasi semua barangnya, begitu pelanggan langsung pulang. Begitu juga mati. Kalau mati lebih banyak menunggu Cak Sul, karena apa? Kalau Cak Sul ada pelanggan mesti nunggu sebentar, tapi nggak ada pelanggan ya mereka langsung pulang bareng, dan kebetulan memang rumahnya satu arah. Makanya tiap kali pulang mati sama Cak Sul semenjak kejadian akhirnya pulang bareng. Demikian cerita kelanjutan dari biskup yang kemarin. Mudah-mudahan ini bukan menakut-nakuti ya, karena kita sebagai manusia jangan khawatir. Kita diciptakan paling sempurna dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita takut itu salah. Harusnya mereka takut sama kita, bukan kita yang takut sama mereka. Karena Tuhan menciptakan kita jauh lebih sempurna. Itu yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa menghibur pendengar Dongeng Tengah Malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.